Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program revitalisasi toilet destinasi wisata di Bali dan di 5 destinasi super prioritas. Program ini merupakan upaya Kemenparekraf dalam menghadirkan toilet yang nyaman bagi wisatawan, sekaligus memenuhi unsur kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan lingkungan yang menjadi perhatian utama wisatawan pasca pandemi. Selain di Pantai Kuta, kegiatan ini juga berlangsung serentak di 5 titik destinasi super prioritas, yakni toilet di kawasan wisata Sade Bawah Mandalika Nusa Tenggara Barat, toilet desa wisata Liang Dara Labuan Bajo, toilet di Pantai Pulisan Likupang, toilet di Pusat Informasi Geopark Sigulati, Pangururan Samosir Danau Toba, serta toilet desa wisata Segajih Borobudur. Ia pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung program ini, termasuk partisipasi masyarakat yang juga ikut berkolaborasi dalam pengelolaan sampah. Semua yang terlibat di sini ini kegiatan kolosal, melibatkan public, private, masyarakat, institusi pendidikan, dan media untuk kita revitalisasi toilet agar toilet itu bersih, indah, sehat, dan aman. Dan ini juga membuka banyak sekali peluang padat karya untuk masyarakat di Kabupaten Badung. Sekitar bulan Desember, Januari ini kita banyak dibanjiri video-video tentang toilet dan juga sampah yang ada di Pantai Kuta. Tapi hari ini kita seperti bisa lihat sendiri, teman-teman menyaksikan bukan sulap, bukan sihir, tapi Pak Bupati beserta jajarannya dan masyarakat semuanya bersama dengan kita menghadirkan toilet yang bersih dengan kerjasama dengan Asosiasi Toilet Indonesia dan juga para petinggi-petinggi dunia usaha dan juga pantai yang bersih. Nah, oleh karena itu kita berkomitmen semua di sini untuk menjaga kebersihan sebagai penebar semangat bangkitnya kembali pariwisata di Kabupaten Badung dan di Provinsi Bali dan di seluruh Indonesia. Jadi ini di sini peran para ketua adat, juga para pemimpin tokoh masyarakat untuk juga menjaga daerahnya agar daerah ini semua menjadi daerah yang bukan hanya super prioritas tapi juga sangat berkualitas. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Haris Santosa Sungkari mengemukakan terdapat 9 toilet destinasi wisata di Bali yang telah akan direvitalisasi. Sementara di 5 destinasi super prioritas masing-masing masih ada di 1 titik lokasi destinasi wisata. Hari mengungkapkan, dalam pelaksanaan program revitalisasi toilet, pihaknya bekerjasama dengan Asosiasi Toilet Indonesia untuk menghadirkan toilet berstandar global. Tak hanya yang sesuai dengan standarisasi kesehatan, tapi juga selaras dengan standar keamanan COVID-19, mulai dari ventilasi, termasuk material bahan yang digunakan. Hal ini diharapkan dapat mendongkrak tingkat daya saing pariwisata Indonesia. Berdasarkan data Travel and Tourism Competitiveness Index atau TTCI yang dikeluarkan World Economic Forum pada 2019, dari 14 pilar yang menjadi penilaian daya saing pariwisata Indonesia, ada 3 pilar yang posisinya di atas 100 dari 141 negara dan harus jadi perhatian, yakni Environmental Sustainability, Tourism Service Infrastructure, serta Health and Hygiene, di mana kebersihan termasuk di dalamnya. Untuk itu, Hari mengatakan pihaknya tidak hanya sekedar melakukan revitalisasi, namun juga memberikan bimbingan teknis, juga pendampingan kepada masyarakat dan komunitas setempat, dalam mengelola serta menumbuhkan kesadaran kebersihan di masyarakat. Dalam acara ini, Kemenparekraf menghadirkan program padat karya, Aksi Bersih Pantai, yang melibatkan lebih dari 50 masyarakat di sekitar Pantai Kuta. Presiden RI Joko Widodo kembali melanjutkan peninjauan pelaksanaan vaksinasi massal. Kali ini yang ditinjau orang nomor 1 di Indonesia itu adalah pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Bogor, Jawa Barat, yang dilangsungkan di Puri Begawan. Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wali Kota Bogor Bima Arya. Seperti biasa, Presiden melihat tahapan pelaksanaan vaksin yang dijalani peserta vaksin. Vaksinasi massal ini menyasar 500 orang, yang antara lain terdiri dari pelayanan publik, jemaah haji, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kepala negara berharap agar pelaksanaan vaksinasi massal yang tengah dilaksanakan di berbagai wilayah di seluruh tanah air ini dapat mempercepat proses vaksinasi secara nasional. Presiden berharap dengan semakin masifnya vaksinasi yang dilaksanakan, maka kekebalan komunal dapat segera terbentuk dan laju pandemi dapat dikendalikan. Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Puri Begawan, Presiden kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi di kota tersebut. Kali ini, Presiden meninjau layanan vaksinasi secara drive-thru
atau layanan tanpa turun kendaraan yang dilaksanakan di gelanggang olahraga Pajajaran. Kegiatan ini menyasar kelompok masyarakat lanjut usia berumur 60 tahun ke atas. Tak hanya lansia, para pengemudi ojek daring pun juga mendapatkan pelayanan ini. Melihat proses vaksinasi yang dimulai dari registrasi, kemudian screening, kemudian pemberian penyuntikan vaksin, dan kemudian observasi, semuanya berjalan dengan lancar. Dan di Kota Bogor ini, hari ini, di tempat ini kurang lebih akan divaksin 500 pelayan publik, kemudian jamaah haji, kemudian tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya. Yang kita harapkan ini juga akan mempercepat proses vaksinasi secara nasional, karena yang saya lihat kemarin juga misalnya di Kota Makassar, di Kabupaten Tanah Toraja, semuanya juga bergerak semuanya. Dan hari ini di Kota Bogor juga dilakukan vaksinasi massal secara besar-besaran, baik di sini maupun di tempat yang lain. Dan kita harapkan dengan semakin banyaknya yang sudah divaksin, nanti akan terbentuk herd immunity, kekebalan komunal, dan kita harapkan bisa menekan laju penularan COVID yang ada di negara kita. Presiden menekankan agar pelaksanaan vaksinasi terus dilakukan di seluruh penjuru tanah air, sehingga kekebalan komunal atau herd immunity dapat segera terbentuk dan laju penularan COVID-19 dapat ditekan. Dinas Kesehatan Kota Bogor menargetkan lansia penerima vaksin secara drive-thru sebanyak 600 orang per hari. Rencananya vaksinasi akan dilaksanakan selama 3 bulan ke depan hingga Juni 2021 dan terus dievaluasi. Pemerintah bekerjasama dengan sejumlah pihak menyelenggarakan layanan vaksinasi secara drive-thru sebagai upaya untuk memudahkan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat. Tak hanya di Kota Bogor, layanan ini juga digelar di sejumlah kota lainnya seperti di Jakarta, Bali, serta Tangerang Selatan, Banten. Sebuah kebanggaan, pesawat karya anak bangsa kembali mendapat kepercayaan oleh negara lain untuk memperkuat kekuatan militernya. Pesawat CN-235-220 MPA produksi perusahaan PT Dirgantara Indonesia diserahkan kepada Angkatan Udara Republik Senegal. Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Chief of Air Force of Senegal, BG Papa Souleymane Sarr, di hanggar fixed wing di PT DI, Bandung, Jawa Barat. Acara ini dihadiri antara lain Direktur Utama PT DI Elivian Guntoro dan Dirut PT NTP Ardian Pratama. Menhan Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Angkatan Udara Republik Senegal yang kembali mempercayakan produk-produk PT DI. Pesawat CN-235-220 MPA ini merupakan pesawat ketiga yang dibeli oleh negara tersebut. Menhan Prabowo menjelaskan, perjalanan PT DI sebagai salah satu industri pertahanan nasional pernah mengalami pasang surut akibat dinamika politik dunia, sehingga PT DI harus berjuang mengatasi hambatan. Dengan tekad yang kuat untuk dapat survive, akhirnya PT DI dapat bertahan dan bahkan terus berinovasi untuk membuat pesawat dan helikopter yang memiliki daya saing dengan negara lain. Kemenhan terus mendukung PT DI untuk menciptakan karya-karya terbaiknya. Sementara itu, Chief of Air Force of Senegal, Papa Souleymane Sarr, menyatakan dalam kesempatan tersebut bahwa Republik Senegal telah menggunakan pesawat produksi PT DI selama 10 tahun dan pesawat kali ini adalah yang ketiga. Pesawat CN-235-220 MPA ini menurutnya adalah salah satu yang spesial karena digunakan sebagai patrol airplane berbeda dengan dua pesawat sebelumnya. Chief of Air Force of Senegal melanjutkan, kerjasama Senegal dan Indonesia selama ini telah terjalin sangat baik karena terdapat kesamaan kultur antara kedua negara. Senegal terus berupaya mencari peluang terbaik untuk bertukar pengalaman dan kerjasama ke depannya dengan Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.